Baik. Sebelum kita mulai lebih lanjut, mungkin dari ikhwah sekalian bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Nama panggilan, asalnya dari mana, terus kira-kira tujuannya apa nih? Pengen belajar bahasa Arab seperti itu. Mungkin dari Ukhti Nuryeti bisa dipersilahkan. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya kadang-kadang dipanggil Bu Nur, kadang-kadang Bu Yeti, terserah deh. Eh, saya ingin, saya tertarik belajar bahasa Arab ini sebetulnya sudah lama ya. Sejak, sejak tamat kuliah itu saya ngumpulin buku-buku bahasa Arab itu kepingin belajar tapi baru sekarang bisa belajarnya. Jadi dari nol ini ya, Pak. Ini Pak, Pak ini Pak. Apa siapa tadi? Asal mana, Ukhti? Oh ya, kok saya tinggal di Bandar Lampung sekarang. Bandar Lampung mana? Di kota Bandar Lampungnya. Oh, kebetulan saya dulu lahirnya di Lampung juga. Oh, Saya lahir di Poncowarno. Itu, Tewati. saya kurang tahu letaknya di mana ya. Soalnya saya cuma numpang lahir sama SD doang di sana. Oh iya 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 iya. Habis itu langsung merantau ke Jakarta. Baik, Ukti, panggilannya Ukti Nur aja ya. Ya boleh. Mungkin selanjutnya bisa Ukti Ana, perkenalan diri. Ya, hadir. Monggo Eh, persilahkan. ya, nama saya Ana Septianingsih, biasa dipanggil Septi, asalnya dari Cilegon, tapi sekarang berdomisili di Purwokerto. Safety. Oke, safety. Kira-kira apa nih tujuan pengen belajar nih? Eh, Kebetulan saya kuliahnya jurusan pendidikan bahasa Arab, cuma belum mudeng, Kak. Jadi kayak kelas tambahan sih. Oh, semester berapa sekarang kalau boleh tahu? Tinggal skripsian, Kak. Doain Wah, aja ya. selamat ya. Selamat, iya Kak. Kaget banget sih kalau pas, oh ternyata skripsinya tuh harus bahasa Arab gitu kan kayak nggak nggak ekspektasi awalnya. Ya iya dong, kan namanya juga bahasa Arab, pasti semuanya Ya. bahasa Arab. Tidak mungkin Indonesia ya kan? Tapi kan saya bukan bahasa Arab yang murni, pendidikan bahasa Arab gitu. Ya, ya nggak masalah sih, karena sudah ngambil ya mau nggak mau harus terjun lah ya. Iya. Pasti, pasti bisa sih, karena kan sudah hampir 4 tahun ya belajar, tidak mungkin tidak ada yang bisa. Bismillah pelan-pelan Iya, bisa. iya, doanya aja Kak. Amin. Syukron. Ya, terima kasih juga. Oke, Ikhwah, hari ini pertemuan pertama kita, ini juga udah saya record. Kita langsung ke materinya saja. Sebentar, Ikhwah, saya share screen dulu. Gimana, Ikhwah? Ikhwah, apakah sudah terlihat? Ya sudah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun sedikit, tapi tidak masalah ya. Tidak akan mengurangi semangat kita dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Rasul Ula, pelajaran yang pertama. Nah, hari ini kita belajar tentang eh, ungkapan-ungkapan ya ikhwah. Kita akan belajar ungkapan-ungkapan mulai dari selamat pagi dan seterusnya. Nah, di sini ada selamat pagi. Karena kita masih dasar, kita dari yang paling dasar banget nih, ikhwah. Sobahul khair. Selamat pagi. Nah, jadi kalau lawan kita ngomong nih ya, sobahul khair. Nah, jawaban kita nih, sobahul sobahun nur. Seperti itu ikhwah. Sobahul khair, sobahun nur. Jadi seperti itu. Mungkin
Kita lanjut ya. Selamat siang. Naharuk. Nah, ini maksudnya gimana nih? Kok ada kaf yang warna merah? Nah, dalam bahasa Arab itu ada namanya domir-domir ikhwah. Ada domir-domir. Itu ada 14. Nah, sebelum mohon maaf ya ikhwah kalau berisik karena di sini sedang ada perbaikan di belakang sana. Sedang ada perbaikan. Nah, kalau selamat siang, naharuk sa'idun. Nah, kalau ini kan huruf kaf ya. Kalau laki-laki, kalau lawan kita laki-laki, cuman satu orang saja, kita ngomongnya naharuka sa'idun. Seperti itu ikhwah. Naharuka sa'idun. Selamat siang. Nah, kita lawan bicaranya jawab sa'idun mubarak gitu. Sa'idun mubarak. Gimana kalau rame? Nah, kalau lebih dari 2 orang, 3 dan seterusnya, dan itu ada cowok dan laki-laki, bacanya naharukum. Ada kaf sama mim. Naharukum sa'idun. Nah, selamat siang. Nah, kita jawabnya sa'idun mubarak. Jadi kita jawabnya tetap sama ikhwah. Tapi kalau orang yang ngomong pertama kali, nah itu ngomongnya naharukum sa'idun. Seperti itu ikhwah. Saya coba baca semuanya dulu, ikhwah perhatikan, nanti akan saya tunjuk satu persatu untuk coba untuk baca. Seperti itu. Nah, selamat sore. Masaul khair. Nah, jadi kalau sore itu artinya masau. Nah, masaul khair, selamat sore. Nah, kita jawabnya masaun nur, selamat sore gitu. Kemudian malam nih, malam. Lailatuka bisa ki. Kalau lailatuka lawan kita satu orang itu cowok, laki-laki. Tapi kalau lawan kita, lawan bicara ya ikhwah, itu perempuan, kita ngomongnya lailatuki, lailatuki, saidatun, selamat malam. Nah, kita jawabnya saidatun mubarakah. Tapi kalau rame-rame nih, kayak sekarang gitu ya, kita di Zoom gitu. Nah, kita berarti besok ya, besok dan seterusnya insya Allah. Berarti kalau Ana ngomong lailatukum sa'idah, nah berarti ikhwah jawabnya sa'idatun mubarakah. Gitu ikhwah. Kita highlight nih untuk seterusnya. Berarti untuk selamat malam, untuk besok dan seterusnya ketika Ana berbicara lailatukum sa'idah, nah ikhwah semua jawabnya sa'idatun mubarak. Juga bisa baca sa'idah mubarakah. Gitu juga bisa. Jadi boleh diwakafkan. Sa'idah mubarakah. Ustadz, panjang pendeknya harus diperhatikan atau tidak? Tidak masalah, nggak apa-apa ikhwah. Karena cuman berbicara saja. Jadi mau berhenti dimanapun tidak masalah gitu. Tapi saran dari Ana, kalau untuk awal-awal supaya kita tahu harokatnya, kemudian panjang pendeknya, mungkin untuk langkah awal kita harus perhatiin panjang pendeknya ikhwah. Jadi nanti kalau kita tulis, contoh nih kita latihan nulis sobahul khair. Kalau kita ngomong sobahul khair langsung, tidak merhatikan panjang pendeknya, takutnya kita tuh bingung. Sobahul khair yang panjang apanya ya? Oh, karena kita belajar panjang pendeknya untuk baca, jadi kita tahu sobahul khair. Nah, oh ternyata yang panjang itu baknya. Nah, gitu. Jadi, ikhwah kalau pengen selain bisa belajar bahasa Arab berbicara, selain praktik ngomong juga harus latihan nulis ikhwah. Dari mufrad-mufradat yang sudah dihafal. Itu ikhwah. Kita lanjut. Marhaban bik. Nah, marhaban bik. Nah, kaf ini masih warna merah. Kalau tadi lawan kita laki-laki, gimana?
Septi. Kalau lawan kita laki-laki berarti marhaban bika atau marhaban biki? Marhaban bika. Hmm, oh ya, laki-laki benar bika. Marhaban bika, Kak. Oke, tamam. Baik. Kalau Ukti Nur, kalau lawan bicara kita banyak, gimana nih? Marhaban apa? Kaban pikum ya. Tamam, betul banget. Jadi kalau lawan kita banyak, marhaban bikum gitu. Jadi kalau ada Saya tamu nggak pernah datang gitu tanya. ya, gitu. Marhaban. Kalau marhaban aja sih nggak apa-apa sih. Biasa kan marhaban, marhaban gitu. Marhaban bik, marhaban bik. Nah, kita jawabnya ya marhaban fik. Nah, gitu. Marhaban fik, marhaban fik. Tapi ikhwah, kalau semisalnya yang belakangnya tidak kita baca tidak masalah. Jadi bacanya bukan boleh baca kayak gini. Marhaban bika boleh, marhaban biki boleh. Terus kalau kita bacanya gini boleh. Marhaban bik. Nah, itu juga boleh ikhwah. Jadi kita wakofkan marhaban bik. Nah, itu juga boleh. Nanti lawan bicaranya kalau sudah paham, dia tuh tahu kira-kira kafnya ini ka atau ki gitu. Jadi nggak masalah kalau kita berhenti di marhaban bik gitu. Kemudian kita jawab marhaban fik seperti itu ikhwan. Kemudian yang selamat datang. Selamat datang. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Biasa ditambahin kan ikhwah ya? Ahlan wa sahlan wa marhaban. Nah, seperti ikhwah, tidak masalah. Jadi kita bisa bilang ahlan wa sahlan gitu. Nah, kita jawabnya ahlan bik. Jadi ada dua eh, pengucapan kata selamat datang. Aslinya banyak ikhwah, banyak. Tapi kita belajar cukup dua saja yang biasanya kita sering pakai dalam keseharian kita. Ada marhaban bik sama ahlan wassalam. Biasanya kita sering banget ya ikhwah lumrah mendengar kata ahlan wassalam. Nah, kita jawabnya ahlan bik seperti itu. Nah, ada lagi nih biasanya nih. Kaifa haluk? Nah, kita juga bisa berhenti di kaifa haluk. Kaifa haluk. Nah, kalau cowok kaifa haluka, kalau cewek kaifa haluki, kalau rame-rame kaifa halukum. Nah, ini kita highlight lagi ya ikhwah, kita garis bawahi barang-barang nih. Nah, berarti nanti jawabnya ana bi khair. Tambahin lagi alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ana bi khair gitu. Sebagai pengucapan syukur kita karena kita sedang dalam kondisi baik gitu. Jadi ada kata alhamdulillahnya. Alhamdulillah ana bi khair gitu. Seperti itu. Nah, terus kalau tidak keadaan baik-baik, nah kita pakai yang lastu bi khair. Nah, kalau lastu ini buat cowok ya, ikhwah. Jadi lastu bi khair ini buat cowok. Jadi ada dalam bahasa Arab itu namanya kata ganti juga. Kalau cewek berarti laisat. Laisat. Bentar ikhwah, saya ketik dulu ya. Laisat. Nah, kayak seperti ini tulisannya. Laisat. Seperti itu ikhwah. Jadi kalau kalian sedang tidak kondisi baik, laisat bi khair. Seperti itu ikhwah. Aku lagi nggak baik-baik aja gitu. Ana maridun qalilan. Aku lagi sakit nih. Aku lagi sakit sedikit, aku lagi sakit gitu. Nah, ini highlight bersama ya ikhwah. Kita garis bawahi. Berarti besok kalau anak tanya, nah ikhwah jawab ya. Lailatukum sa'idah. Berarti jawabnya gimana?
Mas, ini sengaja dimatiin. Ya. Lagi nge-live ini. Mati lampu. Halo, Ikhwah. Ya, iya kedengeran. Maaf nih, mati lampu tiba-tiba. Ini saya ganti Nah, paketan. Maaf ya Ikhwah, agak gelap ini, mohon maaf. Oke, kita ulang ya Ikhwah. Jadi kalau saya tanya, Lailatukum sa'idah, jawabnya Idatun Sa'idul Mubarak. barokah. sa'idatun mubarakah. Nah, gitu Ikhwah. Bentar ya Ikhwah. Nah, seperti itu Ikhwah. Jadi dicatat, Bu, kan udah Ana share nih di grup. Nah, nanti halo tes tes apa sudah ada suaranya? Sudah Sudah, jelas. Kak. Oke. Kita lanjut ya. Jadi itu ya. Jadi Lailatukum Sa'idah. Besok berarti jawabnya Sa'idatun Mubarakah. Gitu. Nah, terus kalau saya tanya, Kaifa halukum? Jawabnya gimana Ikhwah jawabnya berarti? Kaifa Ana bi halukum? khair. Bi khair. Nah, tambahin Ikhwah. Alhamdulillah, ana bi khair gitu. Ya. Jadi kita tambahkan kata alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita. Nah, biasanya itu muridnya tanya lagi ke ustadznya. Tanya juga sama, pakai kaifa haluk. Nah, tapi ditambahin kaifa haluk ya ustadz gitu. Jadi awalnya Ana tanya nih ke Ikhwah, kaifa halukum? Kemudian Ikhwah jawab, alhamdulillah ana bi khair. Wa kaifa ditambahin wa kaifa haluk ya Ustad gitu sih wa kaifa haluk ya Ustad dan bagaimana kabarmu Ustad. Nah Ustadnya jawab alhamdulillah nabi khair gitu seperti ini Ikhwan. Gimana, bisa? Apakah ada yang ditanyakan Ikhwan sebelum kita lanjut? Ini Pak Ustaz nanyain nomor 1 sama nomor 2 yang selamat datang kan. Oh gimana Jadi Tukti, ada perbedaan, perbedaan gimana? ada perbedaan, ada perbedaan penggunaannya nggak di tempat-tempat tertentu. Oh sama Yang aja, nggak ada, marhaban bebas bebas. sama asal bebas. Bebas ya Ukti Nur, bebas. Oke, ya makasih. Ya, ada lagi Wah yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Kak. Ya, Kan katanya lastu bi khair artinya apa, Kak? gimana Ana bi khair? Apa? Tadi lastu bi khair tuh artinya apa ya, Kak? Oh, saya tidak baik-baik saja. Lastu ini saya tidak saya tidak. Nah, bi khair baik-baik saja. Jadi lastu bi khair, saya tidak baik-baik saja. Tapi tadi lastu di sini ini untuk cowok. Kalau kamu cowok makanya lastu. Tapi kalau cewek makanya laisat seperti yang sudah Ana tulis di chat. Jadi laisat bi khair, aku tidak baik-baik saja nih, gitu. Seperti itu ikhwah. Gimana ada lagi ikhwah? Eh, Berarti kalau kirain Ana tuh yang laisat itu kalau dia perempuan, berarti bisa dipakai buat keduanya ya, Kak? Laisat itu
untuk Buat diri saya kamu perempuan sama sendiri. dia perempuan. Diri kamu sendiri. Contoh nih, contoh. Oh. Ana tanya ke Septia. Kaifa haluk ya Septia? Nah, kemudian Septia sedang tidak baik-baik saja nih. Nah, Septia jawabnya, laisat bi khair ya Ustadz gitu. Oh, berarti anak yang salah paham ya, Kak. Soalnya kirain itu tuh hia kan. Laisat itu tuh asalnya dari hia kan. Mm-mm, Domir hia. betul. Uh-uh. Tapi bisa buat kita apa? eh, saya perempuan juga gitu. Iya, emang itu buat kamu. Baru tahu, Kak. Emang buat kamu. Oke, ada lagi? Kalau tidak kita lanjut, Ikhwah. Iya, Kak, udah. Oke. Kasih. Nah, sekarang ini ada ungkapan-ungkapan dalam situasi tertentu. Ada ketika mendapatkan nikmat dan juga bangun tidur. Uniknya Islam tuh gitu, Ikhwah. Setiap ada sesuatu pasti ada doanya ataupun ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan kebaikan, Ikhwah. Seperti ini. Contoh nih, kita senang ketika seseorang mendapatkan nikmat gitu kan, kayak tetangga kalian nih dapat hadiah atau apa yang baru gitu kan. Nah, mubarok, mubarakun, mabruk. Nah, itu juga bisa. Mabruk, mabruk. Nah, kemudian jawab Allah yubarik fik. Nah, itu juga bisa. Allahu yubarik fik gitu. Nah, contoh kalian punya tetangga. Nah, tetangganya sedang mendapatkan nikmat. Berarti kalian ngomong ke tetangga kalian dengan ucapan mabruk, mabruk gitu. Mabruk, mabruk. Nah, nanti tetangga kalian jawabnya Allah yubarik fik gitu. Seperti itu, ikhwah. Jadi yang huruf sin ini nih itu soal. Soal itu maksudnya tuh soal gitu saja. Ustaz. Ikhwah. Iya, iya. Ya, Jadi sin di sini maksudnya tuh Loginnya, soal. Seperti loginnya itu, ikhwah. jawab. Nah, jawab betul banget. Gitu, ikhwah. Jim itu jawab, sinnya itu soal gitu. Jadi disingkat gitu, ikhwah. Ya. Nah, terus kalau contoh nih, eh, adik kalian atau anak atau saudara gitu kan, kalian datang ke rumahnya atau datang ke kamarnya gitu kan, terus lihat dia itu lagi bangun tidur nih, baru bangun. Iwa, izin bentar mau minum ya, keselak. Maaf ya, Iwa. Dan Nah, alhamdulillah. Nah, contoh anak kalian atau siapapun itulah yang kalian temui, kalian lihat dia lagi bangun tidur. Nah, kalian jawabnya sohan, sohan naum gitu. Sohan naum. Nah, kemudian jawabnya sohallahu badanak. Sohallahu badanak. Sohallahu badanak. Seperti itu, ikhwah. Sebenarnya masih banyak ungkapan-ungkapan lainnya, ikhwah. Kalau ada juga ungkapan orang mau belajar, kemudian lagi di jalan, perpisahan pun juga ada, ikhwah. Banyak banget ungkapan-ungkapan. Tapi hari ini kita belajar hanya dua saja, ikhwah. Ketika orang mendapatkan nikmat sama ketika seseorang yang baru bangun tidur, ikhwah. Ada pertanyaan, ikhwah? Sebelum kita lanjut, tidak? Kita lanjut dulu, ikhwah ya. ya, Oke, tamam.
Nah, ini ada lagi. Nah, tadi nih, hendak bepergian dan menjenguk orang sakit. Menjenguk orang orang sakit. Nah, hendak bepergian. Ma'as salamah. Nah, contoh nih teman kalian mau pergi gitu kan. Ma'as salamah gitu. Ma'as salamah. Nah, kemudian teman kalian jawabnya fi amanillah. Fi amanillah. Gitu ikhwah. Fi amanillah. Gitu. Kalau kalau kalian posisinya di huruf jim juga bisa. Jadi kalian jawabnya fi amanillah. Jadi teman kalian ngomongnya ma'asalamah, kemudian kalian jawab fi amanillah gitu, itu juga bisa. Kemudian menjenguk orang sakit, itu pun juga bisa. Jadi kalian ngomong syifaan, syifaan. Nah, kemudian jawabnya Allahu yashfik. Nah, kalau yang dijenguk itu laki-laki, Allahu yashfi fika. Kalau perempuan yashfiki. Gitu ikhwah. Gitu. Karena salah satu kewajiban kita juga itu menjenguk orang sakit ikhwah. Menjenguk orang sakit. Yang Gimana pertama ikhwah? ini mau nanya nih Ustadz. Gimana? Ma'asalama itu artinya apa ya? Ma'asalamah. Itu artinya selamat jalan. Ya ikhwah, selamat jalan. Atau dengan kata lain, selamat jalan. Nah, tapi kita juga bisa mengartikan itu semoga disertai keselamatan gitu ikhwah. Ma'asalamah, selamat jalan gitu. Selamat jalan. Nah, maksudnya selamat jalan ini kita tuh ibaratnya kayak ngomong semoga disertai keselamatan gitu ikhwah. Semoga disertai Jadi kalau keselamatan. dari gambar ini yang baju putih ini yang ngucapin ma'asalamah ini ya. Bener banget ikhwah. Ya Ukhti Nur, bener banget. Selama ini Masalah. ada temen yang mau berangkat misalnya kan. Heeh. Saya itu ngucapinnya fi amanillah, berarti saya salah. Eh, eh, bener juga, bisa kok, juga bisa. Fi Apa apa? amanillah, ma'asalamah juga bisa dibalik ikhwah, juga bisa dibalik. Oh, nggak apa-apa. Sama saja ikhwah, Jadi teman bisa. saya yang jawab ma'asalamah. Ya, jadi untuk konteks yang ini bepergian, kita boleh pakai keduanya, boleh terbalik juga nggak apa-apa ikhwah, sama saja artinya, Oh, ya, gitu. ya. Berarti nggak salah ya. Gitu. Fi amanillah itu kan artinya di dalam perlindungan Allah gitu ikhwah. Allah. Gitu. Ma'asalama fi amanillah juga bisa, fi amanillah ma'asalama gitu juga bisa ikhwah. Nah, kemudian yang syifaun. Nah, syifaun. Syifaan itu artinya kesembuhan ikhwah, kesembuhan. Jadi kita mendoakan orang itu supaya cepat cepat sembuh ikhwah. Nah, kemudian kita jawab Allahu yashfik gitu. Semoga Allah menyembuhkanmu gitu. Kalau Fika untuk cowok, kalau Vicky untuk cewek. Seperti itu ikhwah. Gitu. Jadi di dalam Islam itu selalu banyak ungkapan-ungkapan kebaikan dalam setiap langkahnya ikhwah. Gimana ikhwah? Ada pertanyaan? Iya, saya mau nanya Ustaz. Jadi kalau seperti yang lagi sakit ini, Hmm, kita yang jawabnya itu kalau kita ngelihat sakit. orang yang datang ini, kalau kita lihat dari gambarnya ini, Hmm, yang perempuan semua kan. iya. Nah, jadi dia jawabnya, yang sakit yang jawab seharusnya bilangnya Allahumma yasfiki.
Allahu yashfiki. Tapi dibaca yashfik juga nggak apa-apa. Ukti Nur gitu. Oh. Nah, kalau misalnya yang ibu-ibu yang datang ini laki-laki, Mm-mm. jawabnya yang perempuan ini jawabnya, Allahu yashfika. oh, Heeh. Jadi yang sin ini itu yang ibu-ibu yang lagi datang, yang lagi sehat. ya, Shifaun, shifaan gitu. ya, ya, ya. Gitu, Ikhwan. Jadi Gimana ada jawab, yang ya, gimana? jadi jawabnya itu kita ngelihat orang yang mengucapkan sama kita ya. Kalau Heeh. laki Betul. pakai K, Kalau kalau perempuan pakai Ki. nah, kalau rame tinggal diganti. Allahu yashfikum gitu, Ikhwan. Gimana? Atau anak ngomongnya kecepatan nih, nggak apa-apa Ikhwan, ngomong aja. Ustadz kecepatan, tolong dong lebih pelan-pelan gitu. Enggak, Ustadz pas kok. Nah. Gimana Ikhwan, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak kita lanjut nih Ikhwan. Lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada nih yang dalam keadaan meninggal Ikhwan. Ketika bertemu seseorang yang keluarganya meninggal. Nah, jadi orang ini yang baju biru kan keluarganya ada yang meninggal. Nah, kita yang cowok ini pakai baju datang, kemudian kita bilang, Ahsanallahu azaakum fi musobikum innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita cukup baca innalillahi pun tidak masalah ikhwah. Gitu. Simpelnya yang sering kita dengar. Jadi, kalau semisalnya kita di bagian sini belum hafal, yang ahsanallahu azaakum fi musobikum, itu tidak masalah ikhwah. Cukup innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Seperti itu ikhwah. Karena kita biasa sering dengar innalillahi wa inna ilaihi rojiun, nggak apa-apa itu aja. Itu sudah cukup. Lebih baik kita melakukan satu amalan daripada tidak melakukannya sekalipun ikhwah. Gitu. Jadi jangan ada alasan, aku belum hafal ahsanallahu azza akum fi musobikum. Jadi aku nggak usah bilang lah. Nah itu salah ikhwah. Karena ada lagi innalillahi wa inna ilaihi rojiun ikhwah. Seperti itu ikhwah. Gimana? Apakah ada yang tanyakan sebelum kita lanjut ke tes nih? Karena ada sedikit pertanyaan nanti untuk ikhwah sekalian. Gimana? Atau mau kita sedikit ulang lagi nih dari awal? Nanya artinya apa itu ahsanallahu Ahsan. azzakumul fi musobikum. Nah, untuk yang ahsanallahu azza akum fi musobikum itu artinya semoga Allah nih ahsanallah semoga Allah azza akum membesarkan nih ikhwah pahalanya. Jadi semoga Allah membesarkan pahala kesabaran dalam musibah Anda. Muso musobikum musibah Anda. Semoga Allah membesarkan kesabaran bagi Anda gitu ikhwan. Gitu. Nah, inilah yang menunjukkan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kita kembali. Seperti itu ikhwah. Gitu. Eh mungkin ikhwah sebagai catatan ini pengalaman Ana juga sejauh Ana belajar apapun itu dan ketika sedang belajar Ana selalu mencoba untuk membawa buku ikhwah. Jadi Ana catat setiap perkataan ataupun dari PDF-nya ikhwah. Gitu. Kan
ini PDF-nya udah Ana share nih ikhwah. Bisa nanti di print, nanti dari bahasa Arabnya kalian artikan ikhwah. Kalau nggak tahu nanti tanya saja di grup ikhwah. Insya Allah akan Ana jawab. Jadi nanti, oh jadi ini ya artinya gitu. Ataupun kalian juga bisa searching dimanapun juga bisa ikhwah. Karena sekarang sudah zamannya teknologi, kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Gitu ikhwah. Jadi jangan ada alasan keterbatasan dalam belajar itu salah ikhwah. Karena kita udah zaman maju, zaman teknologi, kita bisa nyari di Google, di YouTube, ChatGPT dan lain sebagainya untuk mengartikan bahasa Arabnya ikhwah. Gitu. Nanti baru tanyakan ke ustadznya. Ustadz ini bener nggak kira-kira artinya ustadz? Nah, seperti itu ikhwah. Jadi kita masih bisa belajar sendiri lewat sosial media. Kemudian baru kita tanyakan ke ustadz kita seperti itu. Tapi supaya menghemat waktu, kalau mau nanya di luar jam pembelajaran ikhwah, supaya kita belajar fokus di materi yang kita pelajari hari ini ikhwah. Jadi kita bisa fokus benar-benar fokus di materi ini saja gitu ikhwah. Gimana ikhwah? Apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke soal? Tidak ada? Wah, sepertinya sudah pada bisa ya. Nah, insya Allah. Kalau Ana bilang, langsung ke soal aja deh. Nah, Ana sebagai sinnya ya, ikhwah. Ana pengen nunjuk atau ada yang ingin mengajukan diri nih? Yang awal ini aja deh. Ukti Nur Yeti saja. Gimana? Siap? Satu ya, siap. Jadi kalau Ana tanya Sobahul Khair, jawabnya Sobahun Nuri. Nah, bener banget. Yang belakang nggak usah dibaca, nggak apa-apa, Ukti, nggak apa-apa. Jadi Sobahun Nur, dah gitu aja. Stop. Nggak usah pakai ri-nya, nggak usah. Oke? Nah, jadi Sobahul Khair, Sobahun Nur gitu. Lailatuki Sa'idah, jawabnya Betul Mubarak. Nah, bener banget. Lailatu Sa'idatun mubarakah. Ya ikhwah. Laila Sa'idah mubarakah. Seperti itu. Marhaban biki. Gimana Ukti? Jawabnya Ukti Nur. Marhaban biki. Siapa Ustazah? Ustaz? Saya Ustaz ya? Ya, Ukti Nur. Marhaban biki. Marhaban ya, ya marhaban bik. Nah, betul. Betul ya? Marhaban biki, jawabnya marhaban biki. Ya marhaban fik, betul banget. Ya marhaban. Kaifa haluki? Kaifa haluki? Jawabnya? Mbak Alhamdulillah. Mbak Septi. Gantian. Khair. Nah, Nabi Khair, betul. Terus kalau mau nanya ke Ustaznya gimana? Kaifa haluki? Alhamdulillah Nabi Khair. Terus mau nanya kabar Ustadznya. Gimana tuh?
Kalau mau nanya kabar anak, gimana nih? Baik, Pak. Maluku. Halak. Qolahul. Ya, Ustadz. Nah, alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah aku juga baik-baik saja gitu. Anda juga bisa jawab, alhamdulillah ana fi kulli halin gitu. Itu juga bisa. Banyak ungkapan-ungkapannya ikhwah. Tapi biasanya yang lumrah gitu. Alhamdulillah ana bi khair. Juga bisa jawab, alhamdulillah ana fi kulli halin gitu. Oke, lanjut. Kemudian ma'as salamah. Jawabnya ma'as salamah. Apa itu, Pak? Fi aman Ilah. fi amanillah, kaman. Fi amanillah. Nah, kalau ditanya mubarakun atau mabruk, jawabnya Allahu Allahu yubariku bariku fi. fik. Nah, bisa fika. Nah, karena anak yang tanya ke ikhwah, berarti ikhwah jawabnya fika atau fiki. Nah, itu kita berarti ya. Jika. Kan anak yang nanya nih, anak yang nanya, Ya. mabruk, mabruk gitu. Berarti jawabnya Allahu yubarik fika fiki. Kak. Nah, benar banget ikhwah. Fika. Jadi untuk lawan bicaranya laki. Seperti itu ikhwah. Kira-kira masih ada yang bingung kan ikhwah? Apa posisinya di mana atau gimana gitu ikhwah? Masih bingung Ustaz? Kapan posisi saya sebagai sin dan sebagai jim? Apa seperti itu ikhwah? Masih bingung? Atau sudah bisa? Ya sudah ngerti lah Ustaz. Kalau yang Ustaz jelaskan tadi udah ngerti sih. Alhamdulillah. Apa ada yang kurang paham lagi? Atau dari Septia atau dari Rusida, Ukti Alfia atau Ukti Zia? Gimana nih Ukti ikhwah-ikhwah sekalian? Intonasi kalau bertanya itu gimana Ustaz? Kalau gimana? Intonasi suara kita kalau bertanya ataupun misal mengucapkan ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Oh, itu gimana caranya? sebenarnya sama kayak Indonesia, ikhwah. Kayak selamat pagi gitu. Sabal khair, nah itu juga bisa. Sabal khair, sobahun nur gitu. Biasanya enaknya itu kalau kita sudah hafal ikhwah. Nanti tuh kayak ngalir sendiri gitu loh. Gitu. Masaul khair gitu. Sebenarnya kalau intonasi macam-macam ya ikhwah. Selamat sore. Kalau Indonesia kan biasanya kan gini. Selamat sore. Arabnya juga masal khair gitu juga bisa. Kalau cuman masal khair itu juga bisa. Jadi mungkin untuk ungkapannya seperti ini intonasinya cukup biasa aja ikhwah. Tidak usah terlalu over banget lah, tidak usah terlalu berlebihan. Itu lawan bicara kita pasti sudah paham ikhwah. Gitu. Mungkin nanti ada beberapa gitu kan yang intonasi dimainkan gitu. Kayak tadi kan kaifa haluk? Itu juga bisa. Kaifa haluk? Kaifa haluk? Kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah ini bi khair gitu. Kan kalau lagi sehat kan pasti kan kita jawabnya bahagia ikhwah ya. Alhamdulillah ana bi khair, alhamdulillah ana bi khair. Wa haluka ya ukhti, ya akhi gitu. Jadi intonasinya dimainkan biasanya kalau kita tuh sudah paham artinya ikhwah. Gitu. Kalau sobalul khair, selamat pagi. Sobalul khair. Nah, kalau selama Anda belajar, kalau untuk ungkapan selamat pagi gitu ya, Ikhwan, biasanya ustadznya kalau ustazahnya nanya gitu gini.
Sobahul khair gitu. Terus kami jawab gitu kan. Sobahun nur gitu. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair Ustaz. Wa kaifa haluka ya Ustaz gitu. Alhamdulillah ana bi khair. Tamam. Tamam itu kayak baik gitu lah. Tamam, baik gitu. Hasanan itu juga bisa baik gitu. Seperti itu ikhwah. Gitu. Kalau untuk intonasinya gitu. Jadi walaupun nanti masih datar, tidak masalah ikhwah. Yang penting lawan bicara kita tuh paham kita pengen ngomong apa gitu. Seperti itu ikhwah. Gimana? Apa sudah paham? Atau ada yang tanyakan kembali? Kalau sudah paham Kak, bahasa Arabnya, Kak. Gimana, Ukti Nur? Kalau sudah paham jawabnya gimana bahasa Arabnya? Fahim. Kalau rame-rame ya, jawabnya fahimna gitu. Fahimna. Fahimna. Nanya itu domir nahnu, kami. Gitu ikhwan. Kalau sendiri itu ana, itu berarti tu. Berarti fahim tu gitu. Fahim tu, aku sudah faham. Fahim tu. Gitu ikhwan. Fahim tu. Kalau rame-rame ditanya satu grup, satu Zoom gitu. Ustaznya nanya, fahim tum? Nah, fahim tum, muridnya jawab, fahimna gitu. Kalau belum, ya tinggal jawab, la afham ustazah, belum faham. Tinggal tambahin, la afham, tidak faham. Ana la afham, gitu ikhwan. Ana la afham, gitu ikhwan. Gimana? Apakah ada pertanyaan lagi, ikhwan? Jika tidak ada, kita akhiri nih pertemuan kita pada pertemuan pertama kali ini. Nanti besok kita lanjut kembali, insya Allah. Sudah? Tidak ada? Baik, tamam. Terima kasih, syukron jazilan ala husni ihtimamikum ma'an najah. Nah, itu kayak terima kasih banyak nih telah mendengarkan aku gitu. Semoga kalian sukses gitu, ikhwan. Syukran Amin. jazilan, terima kasih banyak ala husni ihtimamikum telah mendengarkanku berbicara. Ma'an najah, semoga kalian sukses. Oke, ikhwah, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi terima kasih. Nanti ini anak taruh Google Drive dulu ya, Ikhwah. Nanti baru anak upload. Oke, Ikhwah, dadah. Ma'assalamah. Gimana jawabnya? Fi amanillah. Nah, tamam, Masya Allah. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.